40 tahun saya di Indonesia. Tahun 77 saya dan istri tinggalkan Amerika. Young and naive. Baru nikah bulan madu di Indonesia. Masih bulan madu, jangan stop bulan madu. Dan kami punya beban untuk suku-suku terasing, suku-suku di tengah hutan. Dan kami pergi ke satu suku yang pada tahun 77 paling terisolir di tengah hutan, suku Sawi. Kami invest hidup 20 tahun di sana. Anak-anak semua lahir besar di situ. Kami punya 3 anak perempuan lahir besar di hutan. Mereka anak hitam dengan kulit putih. Bahasa pertama bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Mungkin kalian di sini lebih pintar bahasa Inggris daripada anak-anak saya. Tetapi kami invest hidup 20 tahun melihat tahun ketiga satu terobosan. Waktu satu anak yang tenggelam di dalam sungai dibangkitkan dari kematian dan banyak orang bertobat sesudah mujizat itu. Sampai 80% suku Sawi sudah percaya Tuhan Yesus hari ini. $20 tahun kami invest di situ buat terjemahan Alkitab, rintis gereja-gereja di semua kampung. Sesudah 20 tahun kami tanya Tuhan, mana suku berikut? Dan saya pikir kami akan lintas satu gunung atau lewat sungai ini tembus di suku yang lain karena 250 suku di Papua. Tetapi Tuhan kejutkan. Tuhan bilang suku yang paling diabaikan sekarang adalah suku generasi muda. Punya budaya sendiri, bahasa sendiri. Jadi kami pindah ke kota Jayapura yang berkembang sekarang dan semua anak muda tinggalkan kampung halaman dan lari ke kota, mau cari kerja, cari sekolah, akhirnya putus sekolah, tidak dapat kerja, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Dan Papua identik dengan kemabukan. Tapi bukan hanya itu, semua narkoba di dunia modern ada di Papua. Dan juga HIV AIDS paling tinggi di seluruh Indonesia, Papua. 44% semua kasus AIDS di Indonesia ada di Papua. Kami kubur 1 orang per bulan rata-rata dari jemaat kami korban AIDS. Jadi kami pindah ke kota mau buat gereja untuk anak-anak bermasalah. Banyak gereja tahu buat apa dengan anak-anak yang bersih, yang tertib. Tapi tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken. Dan kebanyakan anak muda zaman ini adalah anak-anak yang broken. Saya percaya gereja yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus adalah gereja yang tahu caranya memulihkan hidup anak-anak yang broken. Jadi kami mulai di kota dengan 12 laki-laki yang satu geng yang minum mabuk di jalan, kami tampung di rumah. Ini jemaat perdana. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka jatuh cinta dengan Yesus, stop minum. Dan saya coba bawa mereka ke gereja-gereja lain untuk pemuri dan lanjutan. Tapi gagal. Karena walaupun mereka berubah di dalam, di luar penampilan masih agak kasar. Juga mereka tidak tahu bahasa gereja. Saudara tahu kita punya 2 bahasa. Ada bahasa luar, bahasa dalam. Mereka tidak tahu bahasa dalam. Dan juga mereka dipulihkan dalam komunitas hidup bersama kami. Di mana 24/7 mereka harus bertanggung jawab pikiran dan hati. Kalau ditaruh dalam gereja yang hanya punya ibadah hari Minggu, mereka tidak bisa betah. Mau tidak mau kami harus rintis gereja baru. Berdasarkan komunitas bersama. Denominasi baru. GKOB. Gereja Kristen Orang Bermasalah. Di bawah GBI, Gereja Bebas Indonesia. Mulai dengan anak-anak yang minum mabuk, berkembang dengan anak-anak korban narkoba, sampai penyedar narkoba, sampai PSK, sampai geng-geng yang berkelahi di jalan, sampai orang HIV AIDS, sampai napi dan tahanan di penjara, sampai keluarga-keluarga yang berantakan. Itu semua anggota jemaat kami. Orang bermasalah. Kami buat pengakuan iman. Waktu ada perayaan seperti ini, 700 anak muda. Kami semua berdiri, saya pimpin. Kami angkat tangan. Kami semua orang bermasalah. Yang cari jalan baru kepada Tuhan.
Karena kita semua orang bermasalah sebetulnya. Hanya sebagian lebih pintar menutupinya daripada yang lain. Lebih baik kita terbuka supaya orang bermasalah, orang berdosa rasa welcome. Karena waktu Yesus di bumi ini, siapa yang tertarik kepada Yesus? Orang berdosa, orang bermasalah. Why? Karena mereka tahu Yesus adalah satu-satunya orang di bumi ini yang akan terima mereka apa adanya. Dan akan tantang mereka lebih dari itu. Kita selalu nyanyi di gereja, saya mau seperti Yesus. Apakah kita sadar apa yang kita minta? Karena kalau kita seperti Yesus, orang berdosa akan tertarik kepada kita. Kalau orang berdosa tidak tertarik kepadamu, harus tanya, kenapa saya tidak seperti Yesus? Jadi kami coba buat gereja tanpa tembok, gereja terbuka bisa di semua kegelapan. Tapi fokus pada anak muda. Dan di rumah kami tampung 20 anak. Mungkin ada foto. Anak-anak yang terlantar, anak-anak yang dibuang dari rumah. Anak-anak yang punya luka banyak. Ada satu perempuan di depan. Bapaknya bunuh mama di depan dia. Ada satu laki ini yang diikat di pohon 1 minggu. Dengan matahari panas dan semut merah gigit-gigit. Ada satu lagi dikunci di lemari 3 hari sebagai hukuman. Mereka masuk dan mereka bukan Kristen, tapi dalam waktu cepat mereka mulai ikut Yesus. Inilah pemuridan. Jadi mungkin ada video, saya mau mulai, kami di Papua, saya punya 2 studio musik dan 2 studio breakdance. Dan kami rekam semua, kami karang semua lagu. Kami tidak pinjam dari Hillsongs. Karena setiap gerakan Tuhan melahirkan lagu baru. Ya. Jadi ini satu lagu yang anak-anak kami mau nyanyi di Pantai Indah di Raja Ampat. Tapi harus tahu, anak-anak di Papua lahir di perlaman. Dan dari kecil mereka diejek, diremehkan. Oh, kamu lahir di perlaman, kamu bodoh. Tidak akan berhasil, akan gagal terus. Sampai itu menjadi pengakuan diri dan akhirnya mereka gagal. Tapi anak-anak ini punya harga diri di dalam Tuhan yang kuat. Mereka nyanyi, terima kasih Tuhan, semua budaya dan bahasa di Papua ini pemberian dari Tuhan. Kami akan jaga baik. Dan ini lagu penyembahan. Tapi dalam musik kontemporer dengan rapping sedikit dalam bahasa daerah. Nikmatilah. Permata hijau laut dan soninya begitu menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alammu. Kamu dan aku sama-sama cinta, cinta padamu Papuaku. Tiada yang lebih membanggakan jiwa, hanyalah Papuaku. Senyuman tulus dan penuh cinta, sungguh menyentuh sanubari. Oh, banyak pujian dan kekaguman hanyalah untuk Papuaku. Kita cinta Papua, tanah Papua. harumkan Indonesia dari sini. Awer star Korea, aduh mama, awer Korea kam Enona selama, sibe, ninya koba koba Suku banine, sube nana, manstren ifritu Injam korama, kosyum kosan bikio Mana-mana si sandiko, mana-mana sambian godo Suku te di Papua, sube pilkaku swanine. Cobalah menjaga yang sudah semestinya dijaga. Papuaku tercinta, biarkan alamnya terus indah. Satukan tujuan
ya memang Kukerima dengiro supwanine mama ya Koreri sopa pua injaro ras randakine Tobe oksen makok fin ko mako swar ya yeko Flurfa gobor ya ye awer na ko bemis Jebaria, jebaria, jebaria Soa, soa Soa, soa Soa, soa Soa, soa Soa, soa Hari ini kita akan bicara tentang pemuridan. Pemuridan topik yang booming, popular. Banyak buku, banyak seminar. Problem banyak bicara tentang pemuridan seperti bikin Kristen lebih Kristen. Yesus tidak pernah minta kita buat Kristen lebih Kristen. Pemuridan datang dari amanat agung. Pergi memuridkan semua bangsa. Bangsa bukan Kristen. Memuridkan non-Kristen, memuridkan membawa orang dalam perjalanan menuju kepada Yesus. Satu langkah demi satu langkah, itulah pemuridan. Dan ini yang kita akan bicara karena ini terjadi dengan kecepatan lebih cepat daripada kita bayangkan sekarang. Di Kisah Para Rasul 18, Paulus masuk Korintus memulai pelayanan. Ada hasil sedikit, ada lawanan. Dua-dua berpegang tangan. Dan mungkin lawanan terlalu panas, terlalu hebat, sampai Paulus mau angkat kaki pindah. Dan Tuhan datangi dia dengan satu penglihatan malam, dengan berkata begini, ayat 9. Pada suatu malam berfirman Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut. Stop. Kalau Paulus harus diberitahu jangan takut, artinya dia takut. Kalau rasul yang hebat itu bisa takut, mungkin it's okay saudara dan saya juga takut. Katakan kepada orang di sampingmu, it's okay takut. Ya. Takut mungkin artinya kita sudah keluar dari daerah nyaman, sudah coba sesuatu yang di luar kemampuan kita dan agak takut. It's okay. Hanya jangan izinkan takut menjadi roh ketakutan. Beda. Semua emosi yang kita punya dari Tuhan. Kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Berarti semua emosional dari Tuhan. Takut dari Tuhan. Takut baik. Saya lihat anak saya Maxi, anak adopsi. Dia 13 tahun umurnya sekarang. Dia suka main bola. Dia ada di depan rumah main bola dan ada sumur yang terbuka. Dan dia akan jatuh. Saya lihat dari rumah takut muncul dan buat darah pompa cepat. Dan saya keluar dengan superhuman energy. Dan saya tarik dia sebelum dia jatuh ke dalam air. Takut baik. Kalau dilepaskan di dalam tindakan. Kalau takut tidak dilepaskan, itu menjadi roh ketakutan yang berakar dan membuat orang lumpuh. Jangan roh ketakutan dibiarkan dalam hidupmu. Lepaskan dengan tindakan. Dan Tuhan bilang jangan takut. Terus memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Oke, berapa banyak umat Tuhan di kota Korintus waktu itu? Tidak banyak. Paulus baru mulai pelayanan. Apa maksud Tuhan? Ada banyak umat. Banyak yang sudah siap. Banyak yang disiapkan supra alami di belakang layar. Tidak kelihatan. Mereka sudah siap. Paulus, kalau kamu angkat kaki dan pindah, itu akan mencegah rencanaku di kota ini. Tinggal berfirman karena mereka akan datang. Ada banyak umat Tuhan siap sekarang. Ini waktu penuaian akhir zaman. Hanya kita tidak percaya. Saya harap saudara akan janji iman hari ini. Bukan uang, jiwa. Karena apa yang saudara imani tentang tuaian, saudara akan dapat. Imani sedikit, dapat sedikit. Imani banyak, akan dapat banyak. Saya bersama satu hamba Tuhan muda, gembala pemuda dari Indonesia. Saya tidak akan sebut di mana. Kami ada di tempat lain dan
kami ada di satu kamar, sama-sama tidur, bicara, dan sepanjang malam kami berdoa sama-sama, dan jam 2 subuh, dia dapat sesuatu. Dia bilang, Jim, saya dengar dari Tuhan. Oke, saya mau dengar juga, saya tidak mau tidur. Dia bilang, ya Jim, saya baru dengar dari Tuhan, pada tahun sekian, 50% populasi Indonesia akan ikut Yesus Kristus. Dan saudara, dia imani hal itu. Dia kembali ke kota di mana dia punya pelayanan yang sukses di satu kampus. Dia tinggalkan pelayanan itu, pindah ke kota baru di satu kampus yang tidak ada pelayanan sama sekali, nol. Mulai dari kosong, dan hari ini pelayanan di kampus itu paling besar di Indonesia dan di seluruh kota gereja dia paling besar. Karena dia percaya ini waktu tuaian. Apakah kisah para rasul terulang hari ini? 3.000 bertobat dalam satu hari. 8.000 dalam satu minggu. 20.000 dalam beberapa minggu. Itu yang terjadi di Yerusalem. Apakah terulang? Ya, terulang sekarang. Saya ketemu orang di Hong Kong. Mungkin saya kasih nama John Chin. Itu bukan namanya, tapi kita kenal dia hari ini, John Chin. John gembala satu gereja besar, tapi dia punya beban untuk mainland China. Dia lihat pemerintah China mengumpulkan banyak orang dari desa-desa, bikin megacity dengan banyak pabrik-pabrik supaya mereka bisa kontrol ekonomi dunia. Dan mungkin mereka akan berhasil. Tapi John punya beban untuk karyawan di pabrik-pabrik ini. Jadi dia masuk satu kota di mainland China dan tiap hari dia turun di basement, di warung makan dengan karyawan. Sesudah 1 minggu, ada 12 yang terima Yesus. Sesudah 9 bulan, John punya jemaat 30.000 anggota jemaat. Saudara, saya kenal orang ini. Ini bukan berita kedua, ketiga. Saya tahu ini benar. Kisah para rasul terulang hari ini. Ada satu hamba Tuhan dari Afrika. Berhasil, tapi Tuhan panggil dia tinggalkan semua, pindah ke Ukraine, Rusia. Dari tempat paling panas ke tempat paling dingin. Dan dalam 7 tahun, dia mulai dari nol dan jemaat 18.000 anggota jemaat. Orang kulit hitam khotbah kepada orang kulit putih. Itu caranya Tuhan. Tidak selalu masuk akal. Karena ini waktu penuaian. Tuhan buat sesuatu di luar dugaan. Waktu sekarang. Problem gereja tidak relevan. Ada satu kata yang saya bergumul di dalam bahasa Indonesia. Waktu mau siapkan khotbah, saya cari kata definisi ghetto. G-H-E-T-T-O. Ini tidak gampang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saudara tahu ghetto itu tempat di kota di mana banyak orang dari satu latar belakang etnis atau sosioekonomi. Mereka kumpul dan tinggal di satu tempat. Seperti Japantown, Chinatown, Koreatown atau sesuatu. Tapi akhirnya saya menemukan di satu kamus Indonesia menemukan definisi kata itu. Mau dengar? Ghetto. Tempat di tengah kota di mana orang Kristen suka hidup sama-sama supaya tidak harus gaul dengan masyarakat umum. Wow. Itu yang banyak orang di luar anggap kita eksklusif, ghetto. Dan mungkin benar. Kuncinya ada Lukas pasal 10 ayat 2 yang kita akan lihat Lukas 10 pagi ini. Ayat 2 yang mungkin sudah hafal. Yesus bilang berdoa kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja di dalam tuaian itu. Apakah itu terjemahan yang saudara pakai? Salah, terjemahan salah. Terlalu sopan. Yesus tidak sesopan itu. Mungkin Yesus bukan orang Indonesia. Oh, berdoa kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia mengirimkan, dia antar, dia dampingi ketuaian itu. Salah. Berdoa untuk Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia tendang keluar pekerja di dalam tuaian itu. Tendang keluar. Ambil bolpen dan koreksi Alkitabmu. Karena kata dalam bahasa asli sangat emosional.
Ini waktu tuayan. What are you waiting for? Tunggu apa? Ini waktunya. Ini akan menjawab komsel atau cool yang tidak berkembang, tidak bermultiplikasi. Mungkin di sini semua cool bermultiplikasi. Tapi di tempat lain sering ada komsel atau cool yang tidak bermultiplikasi. Ini jawaban yang kita akan baca sekarang. Lukas pasal 10. Buka. Ayat 1. Kemudian pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului dia ke tempat-tempat yang dia mau kunjungi. Oke, stop. Yesus mengutus 70 orang. Oke, siapa yang diutus? Syarat apa yang mereka harus penuhi? Kualifikasi apa? Apakah harus dibaptis air? Dibaptis Roh Kudus? Dibaptis api? Apakah harus pimpin komsel? Menjadi supervisor wilayah? Menjadi pendeta muda? Pendeta tua? Pendeta pensiun? Apa syarat untuk diutus Yesus? Sebetulnya hanya satu. Gambaran ini, lihat gambaran ini. Yesus jalan bersama murid-murid dan dia stop. Hey guys, saya utus kamu. Siapa yang paling dekat dengan Yesus, diutus keluar. Saya percaya pembaharuan rohani. Saya percaya kebaharuan rohani. Tapi saudara, kebaharuan rohani bukan kebaharuan rohani sampai berakhir dalam penginjilan sedunia. Karena lebih dekat kamu datang kepada hati Yesus, lebih cepat dia akan tendang kamu keluar ke dalam tuayan. Karena hati dia ada di situ. Pemuridan di luar, bukan di dalam. Dan mungkin ada satu syarat lagi, datang dari ayat terakhir dari pasal 9, ayat 62. Yesus bilang, siapa yang membajak tapi menoleh ke belakang tidak patut masuk kerajaan surga. Jangan lihat ke belakang. Dengan anak-anak bermasalah yang kami layani sekarang. Korban narkoba, pelacuran, dan lain-lain. Orang tanya saya, Jim, apa tujuan akhir pelayanan ini? Misi? Saya mau utus mereka sebagai missionaries. Dan banyak kami sudah utus ke seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Jim, bagaimana bisa utus anak-anak bermasalah sebagai missionaries? Gampang, saya pakai syarat Yesus. Jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat masalahmu dari kemarin. Tutup pintu terhadap masalah kemarin. Semua kegagalan kemarin itu untuk kemarin. Jangan lihat lagi. Lihat di mana Yesus pimpin sekarang dan ikut dia. Dan jangan lihat kepada sukses kemarin. Banyak gereja bangun pelayanan tahun ini berdasarkan sukses tahun lalu. Jangan menoleh ke belakang. Setiap Januari saya kumpul semua pemimpin. Dan kami tutup semua dari tahun lalu. Sukses tahun lalu untuk tahun lalu. Tahun ini kami mulai bangkrut dengan Tuhan. Kosong dengan Tuhan. Dan kami tanya, apa pekerjaan Bapa kami di tanah Papua, di Indonesia tahun ini? Jangan menoleh ke belakang. Dan dia mengutus mereka keluar dua-dua ke tempat yang dia sudah siapkan. Mereka keluar dan dia bilang, minta pekerja-pekerja. Pekerja-pekerja dari mana? Bukan dari gereja asal, tapi dari lapangan tuayan. Mereka keluar dan Yesus bilang sambil jalan berdoa supaya pekerja-pekerja muncul. Orang-orang yang akan pimpin penuaian besar, kegerakan besar di Indonesia dan di Singapura, hari ini belum bertobat. Belum kenal Yesus. Mereka akan bertobat. Mereka akan percaya dan mereka akan jadi pemimpin yang hebat. Karena mereka akan lihat ladang tuayan beda dengan saudara dan saya. Karena mereka muncul dari situ. Seperti saya di New Delhi satu hari, ada tukang becak yang bawa saya. Dia buta huruf. Sudah rintis 120 sidang jemaat. Dia supervisor di atas New Delhi. Tidak bisa baca tulis. Tuhan pakai orang-orang dari lapangan dengan luar biasa sekarang. Doa penting. Tapi apa yang didoakan? Kita tahu di Indonesia ada gerakan doa. Saya ke banyak gereja dan saya tanya, apa gereja ini kuat doa? Dan saya lihat di sini kuat doa. Tapi saya tanya, apa yang didoakan? Oh Jim, kami berdoa untuk kebahagiaan rohani.
Saya bilang, bertobatlah. Kita tidak harus minta kebangkitan rohani. Kita sudah ada di dalam kebangkitan rohani. Tidak harus yakinkan Tuhan. Tuhan mau berikan kebangkitan rohani lebih daripada kita siap menerimanya. Kita minta kebangkitan rohani. Kita dapat krismon. Dan semua negara lain keluar dari krismon, hanya Indonesia yang belum keluar. Tapi lebih banyak bertobat sesudah krismon daripada sebelumnya. Kita minta kebangkitan rohani, ada bom di Bali. Same thing. Lebih banyak bertobat sesudah bom. Kita minta kebangkitan rohani, ada tsunami di Aceh. Ya? Jadi, kita minta kebangkitan rohani tahun ini. Dan Ahok dipenjarakan. Same thing, kebangkitan rohani. Betul, dia jadi pahlawan sekarang. Minta tuaian jelas kepada matamu. Melihat mana Tuhan kerja. Dan ayat 3. Saya utus kamu keluar seperti domba di tengah-tengah serigala. Oke, saya harus tanya. Di sini berapa banyak piara domba? Angkat tangan. Oke, saya sendiri. Di tengah hutan, saya piara domba dan kambing di Papua. Karena waktu kami di suku Sawi, kami buat terjemahan Alkitab. Dan ada ayat yang saya sulit terjemahkan. Yesus adalah anak domba Allah. Karena di seluruh Papua tidak ada domba. Satu ekor pun tidak ada. Mereka tidak tahu domba. Jadi mau terjemahkan dengan kata apa? Yesus adalah anak babi Allah. Doesn't work. Jadi mau tidak mau, saya harus datangkan ternak domba dan kambing dari Zelandia Baru. Saya piara domba dan kambing di hutan. Saya tahu domba dan kambing. Kalau hujan turun, air naik, oh kambing pintar. Mereka cari tanah tinggi. Tapi domba, bodoh. Air turun, naik. Domba hanya tinggal di tempat. Air naik, tinggal di tempat. Tenggelam, mereka tidak pindah tempat. Bodoh. Tapi domba tahu suara gembala. Kalau saya ada bersama mereka tiap hari, mereka ikut. Mereka tidak lihat ke kiri, tidak lihat ke kanan, mereka hanya ikut. Itu artinya, bahaya itu normal, serigala itu normal. Lihat di mana Tuhan pimpin, gembala yang baik pimpin. Karena kegerakan-kegerakan zaman ini terjadi di tempat-tempat yang paling berbahaya. 5 tahun terakhir ini saya ke kamp pengungsi Suria di Timur Tengah. Setiap 3-4 bulan saya ke Timur Tengah. Tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih terbuka daripada orang Suria. Luar biasa. Di tengah-tengah konflik. Masuk tenda dengan mereka semua punya lubang. Lubang di kaki, lubang di tangan, lubang di dahi. Dari peluru. Satu bapa peluru masuk di dahi, keluar di belakang. Masih hidup. Saya duduk dengan dia dan ada nana keluar sambil saya bicara. Anak-anak yang kulit terbakar dari bom kimia. Tapi hidup. Dan mereka sangat-sangat terbuka. Jangan lihat bahaya. Melihat di mana Tuhan siapkan tuaian zaman ini. Nah, ayat 1, ayat 2, ayat 3. 3 kali dikatakan keluar. Jangan minta ke gereja, bawa gereja ke mereka. Oke, satu kota di Indonesia, saya tidak akan sebut di mana. 3 tahun lalu saya buat training misi untuk semua gereja di kota itu. Pada habis training itu, semua hamba-hamba Tuhan datangi saya. Mereka bilang, Jim, tidak ada anak muda di gereja lagi. Saya bilang, jangan kejut. Itu normal, itu terjadi di mana-mana. Banyak anak muda keluar dari institusi agama. Tapi mereka cari kebenaran. Kehausan rohani ada. Lebih tinggi sekarang daripada dulu. Hanya jenuh dengan institusi agama. Jadi kalau mereka keluar dari gereja, bawa gereja ke mereka. Saya cari. Saya menemukan mereka di belakang mall, di tepi laut. Setiap malam minggu 10.000 anak muda ada di situ. Saya hitung 10.000. Mereka tidak ada di satu tempat, tapi berkilometer-kilometer dalam kelompok-kelompok kecil. Ada geng motor, geng bola basket jalan, geng rapper, geng hip hop, geng breakdance, geng LGBT, semua warna ada. Dan mereka tidak masuk gereja, tidak masuk masjid, tidak masuk pura. Mereka bosan dengan agama, tapi kehausan rohani ada. Kami mulai masuk dengan PA induktif, kami kasih nama Discovery Game.
Di mana menemukan kebenaran untuk menjawab keperluan rohani. Masuk satu-satu lagi dalam 1 tahun 24 kelompok kami masuk dengan PA induktif. Sesudah 1 tahun 2.000 anak muda anggap diri anggota jemaat kami. Belum pernah masuk gereja hari Minggu. Tiap hari mereka ada dalam kelompok-kelompok kecil belajar firman Tuhan. Menuju kepada Yesus. Tiba-tiba tahun lalu mereka dapat ide. Wow, mari kita katakan tidak kepada miras dan narkoba. Ya, keren. Kita katakan tidak kepada miras dan narkoba. Satu social media fenomena terjadi dari kota ke kota ke kota. Satu wilayah penuh. Sampai hari ini 10.000 anak muda ikut gerakan ini. Itu yang Tuhan buat sekarang. Baik Indonesia dan banyak tempat lain. Gereja tanpa tembok. Gereja di luar. Di mana mereka kumpul, gereja bisa jadi di situ. Terang di tengah-tengah kegelapan. Gereja bola. Kita tahu di Indonesia, setiap sore anak-anak muda suka main bola. Jadi kami punya SSB, gereja SSB, gereja bola. Baru anak-anak kami main di Stadium Utama Jakarta. SSB kami menangkan semua di Papua sampai gubernur bilang, oke, mewakili Papua di pertandingan nasional. Anak-anak Papua yang belum pernah keluar dari Papua. Di Stadium Utama, 100.000 orang nonton. Mereka semua berlutut, pegang tangan berdoa kepada Yesus untuk minta tolong di depan semua. Hari pertama mereka kalahkan Sulawesi. Hari kedua mereka kalahkan Bali. Hari ketiga mereka kalahkan Aceh. Akhirnya mereka jadi juara nasional. Itu gereja. Setiap hari pelatih membina mereka. Mereka tidak masuk hari Minggu. Setiap hari di lapangan berkeringat, duduk, bicara tentang firman, makan pisang goreng. Itu gereja. Gereja basket. Istri saya pelatih basket. Mungkin ada yang lihat dia di televisi. Karena 3 tahun lalu dia diberi hormat pelatih basket terbaik di Indonesia. Dan dia latih semua tim di final DBL di Surabaya. Jadi kami ada 2 lapangan basket. Tiap sore anak-anak datang main basket. Hari pertama mereka datang ada 2 geng. Mereka datang setengah mabuk, mereka main basket. Satu yang kalah bikin geng war. Perang geng di lapangan. Itu gereja basket hari pertama. Tapi makin lama makin baik. Dan mereka main bola berkeringat. Duduk makan pisang goreng dan belajar firman ini yang memulihkan hidup mereka. Gereja basket. Gereja pelacuran. Gereja di tempat pelacuran. Mungkin saudara tahu, ada satu jalan di Singapura di mana banyak PSK dari Indonesia ada. Tapi di Indonesia pun booming. Sex trafficking menghasilkan 3,3 billion US dollars setiap tahun. Mulai bersaing dengan Thailand. Dan satu tempat booming, Papua. Di mana ekonomi booming, sex trafficking booming. Dan 15 menit dari rumah kami ada kota pelacuran. 400 pelacur yang diekspor dari Surabaya, dari Jalan Doli dikirim ke Papua. Ya, terima kasih sumbangan dari Surabaya. Dan semua pub, semua disco untuk mensupport, mendukung itu. Beberapa tahun lalu, gereja-gereja kumpul dan palang jalan masuk ke tempat ini. Saya lewat hari itu, saya menangis. Karena saya tahu kalau ini ditutup, wanita-wanita ini akan ke tempat lain dan meneruskan satu-satunya profesi yang mereka tahu. Mana ada gereja yang mau terima mereka ke dalam gereja? Jadi istri saya dan beberapa ibu mulai masuk kamar ke kamar. Bawa sedikit makanan, sedikit obat. Tapi apa keperluan wanita pelacur? Harga diri. Semua harga diri dirampas dari dia. Karena dia hanya barang kenikmatan untuk orang lain. Jadi istri saya pakai pelayanan mendengar. Tidak harus bicara banyak, hanya mendengar. Karena tidak ada orang yang mau dengar mereka. Memberi harga kembali. Dan satu persatu mereka percaya Yesus. Tapi mereka tidak bisa lari keluar. Ada yang bilang, Jim, kalau mereka bertobat, mereka harus keluar. It's not that easy. Kalau mereka lari akan dikejar, dibunuh. Mereka punya hutang yang begitu tinggi tidak bisa bayar. Dan mereka lama di dalam lingkup sosial itu. Semua dukungan ada di situ. Mereka tidak bisa bayangkan hidup di luar. Jadi harus bikin lingkup sosial baru.
Di mana mereka saling mendoakan, buat PA, bikin gereja di tempat pelacuran. Dan mereka simpan uang sampai mereka dapat setengah dari hutang. Kami matching funds. Kami lunasi hutang mereka. Mereka keluar bebas, tidak bisa dikejar, datang tinggal di rumah kami. Kami latih mereka profesi baru. Tapi perlu waktu. Berminggu-minggu. Berbulan-bulan. Mereka sudah berubah. Hati mengasihi Yesus tapi tetap harus melayani customer. Tapi sekarang mereka pakai pelacuran di dalam Tuhan. Ada di Singapura. Seperti ini. Ada kelompok laki-laki yang saya pimpin. Ini bukan pria sejati. Ini pria yang belum sejati. Masih pukul istri, masih minum. Tapi mereka belajar Alkitab dengan saya supaya hidup bisa baik. Satu malam ada laki-laki baru gabung. Saya tanya, Pak, dengar tentang kelompok kami dari mana? Dia sedikit malu. Ya, saya dengar dari pelacur. Terus saya mau dengar ini. Ya, minggu lalu saya masuk tempat pelacuran, saya masuk ke kamar dengan wanita ini dan dia mulai cerita-cerita dengan saya. Dia tanya, Bapak tidak punya istri? Saya jawab, ya, saya punya istri. Dia tanya, Bapak tidak punya anak? Saya jawab, ya, saya punya anak. Dia tanya, kenapa Bapak datang ke sini, ke saya? Kenapa tidak pulang ke istri dan anak-anak? Saya bingung. Saya belum pernah dengar pelacur bicara seperti ini. Saya tanya, kenapa kamu bicara seperti ini? Oh, istri Jim Yost, dia latih kami isi setengah jam dengan bicara-bicara. Tidak harus lakukan seks, tetapi tetap harus dibayar. Itu pelacuran di dalam Tuhan. Dan malam itu Bapak itu terima Yesus. Pelacur yang bawa dia. Gereja tanpa tembok. Gereja yang terang di tengah-tengah kegelapan di mana-mana. Dan ayat 4 Yesus bilang, masuk ke rumah, masuk ke tengah-tengah mereka dan jangan bawa dompet, jangan bawa semua asetnya. Bawa hati. Semua pelayanan mulai dari hati, bukan dari uang. Ada satu pemimpin komsel saya, Yanis. Dia punya beban untuk anak-anak di jalan yang parkir mobil, dapat beberapa koin dan malam mereka tidur di situ. Setiap malam dia datang dengan beberapa pisang goreng, duduk dengan mereka cerita-cerita. Sesudah 1 minggu, 10 terima Yesus. Sesudah 1 bulan, 30. Dia punya gereja di pinggir jalan. Dia tidak punya uang banyak, dia punya hati. Semua pelayanan mulai dari hati. Ada satu bapak di Chiang Mai, Thailand. Buat rehab untuk anak-anak yang ketagihan opium, heroin, yang keras. Dia tidak punya fasilitas dengan dokter-dokter dan psikolog-psikolog. Dia hanya apartemen. Dia bawa orang-orang yang ketagihan narkoba tinggal dengan dia. Dia kasih teh herbal, teh bunga. Dan dia mendoakan mereka. Dan mereka semua lepas. Mulai dari hati. Semua pelayanan mulai dari hati. Dan Yesus di ayat 4 akhir. Dan jangan salaman dengan orang di jalan. Yesus, kami orang Indonesia. Kami lihat teman, hey, how you doing? Apa kabar? Jangan salaman dengan dia. Ya, Yesus bukan orang Indonesia mungkin. Apa artinya? Ada banyak pelayanan yang baik. Hanya satu pelayanan yang urgent. Tuayan. Ini waktu tuayan. What are you waiting for? Jangan buang waktu dengan banyak pekerjaan, banyak pelayanan yang hanya baik. Karena banyak orang siap. Waktu saya tangkap ini, saya kumpul semua pemimpin di Papua dan kami evaluasi dengan jujur. Karena pada waktu itu kami buat banyak pelayanan yang baik. Tapi tidak semua menghasilkan jiwa baru. Dan kami memutuskan semua pelayanan yang tidak menghasilkan jiwa baru, stop. Dan hanya meneruskan pelayanan yang ada hubungan dengan tuayan. Dan itu baik. Karena sekarang semua pelayanan menuju kepada tuayan. Semua komsel, semua cool. Ada pelayanan di luar tiap minggu. Setiap pelayanan musik, pelayanan di luar. Setiap ajaran di gereja, ajaran untuk bawa keluar. Semua fokus di luar, bukan di dalam. Dan Yesus, ayat berikut, dia bilang, cari orang yang damai. Orang yang buka rumah dan bilang, ayo masuk ke dalam. Orang yang punya persiapan super alami. Seperti Cornelius di dalam Kisah Para Rasul 10. Dia bukan Kristen, bukan Yahudi. Tapi Tuhan datangi dia dengan penglihatan, dengan beritahu akan ada orang datang ke rumahmu, berikan kabar baik, dengarlah. Dia siap.
Di kota lain Tuhan datangi Petrus. Mau minta dia ke Cornelius, tapi Petrus, kami pakai kata di Indonesia, di Papua, Petrus kepala batu. Perlu 2-3 kali Tuhan yakinkan Petrus untuk pergi. Tangkap ini. Tuhan bicara kepada non-Kristen sebelum gereja sadar. Tuhan buat sesuatu, mempersiapkan tuayan di umum, di sekular. Sebelum gereja sadar sesuatu siap. Wow. Akhirnya Petrus pergi. Dan masuk dia bicara dan Cornelius dan seluruh isi rumah terima. Bukan karena Petrus pintar, tapi karena Tuhan sudah siapkan mereka. Masuk ke rumah orang damai. Bagaimana tahu rumah orang damai? Pergi ke biro statistik dan minta mana 777 Jalan Surgawi. Tidak akan tahu rumah orang damai dari luar. Harus masuk ke dalam. Masuk ke dalam komunitas, gengnya. Di mana mereka kumpul. Masuk dan lihat ada kehausan rohani. Dan banyak punya kehausan rohani. Mereka tidak mau agama, tidak mau gereja. Tapi kehausan rohani sangat tinggi sekarang ini. Karena waktu penuaian Tuhan sudah siapkan. Waktu Yesus di bumi ini, agama Buddha ada, agama Hindu ada. Dan karena Yesus adalah Tuhan, dia tahu Islam akan datang. Yesus tidak pernah tegur orang karena isu agama. Dia hanya tegur satu golongan, munafik. Orang Farisi yang bilang, oh kami punya hubungan dengan Tuhan tapi tidak jalankan. Kalau Yesus tidak bikin masalah mengenai agama, saya juga tidak akan. Saya mau bawa semua mengikuti Yesus. Dengan apa yang bisa. Ada di semua kekuatanmu, ikut dia dan jangan stop sepanjang hidup. Itu pemuridan. Di dalam rumah kami, ada 20 sampai 30 anak. Dari 20 tahun kami selalu ada anak baru. Anak-anak yang jauh dari Tuhan. Banyak masalah hidup. Waktu mereka masuk bukan Kristen, tapi dalam waktu cukup cepat mereka mulai ikut Yesus. Siapa muridkan mereka? Mereka memuridkan satu dengan yang lain. Kami pakai Matius 10 ayat 8 serius. Cuma-cuma diberi, cuma-cuma harus membagi. Saya bilang orang yang ketagihan narkoba, kamu belum lepas dari narkoba sampai kamu bantu orang lain lepas dari narkoba. Kamu bukan murid Yesus sampai kamu punya murid Yesus. Kamu bukan gereja sampai kamu rintis gereja baru. Itu bukti bahwa DNA ada. Jadi anak-anak kami, mereka buat house meeting. Waktu mereka mau terima anak baru. Ada teman yang jatuh di luar, mereka mau bawa dia tinggal di rumah. Oke, mereka buat house meeting. Saya dan istri tidak ikut. Mereka harus bulat hati untuk terima anak baru. Karena mereka akan muridkan. Mereka bawa dia ke dalam. Dan satu anak yang mungkin 1 bulan dengan kami, dia pegang tangan, dia bilang, hey, sama seperti saya coba ikut Yesus, kamu ikut saya. Itu pemuridan. 1 langkah di depan orang yang kamu muridkan. Masuk ke dalam komunitas. Orang baru. Kelompok baru yang bukan Kristen. Dan bawa orang 1 langkah demi 1 langkah menuju kepada Yesus. Itu pemuridan. Melihat gereja muncul di situ. Gereja tanpa tembok. Dan Yesus, ayat berikut, Yesus bilang jangan pindah-pindah. Tapi Yesus, saya penginjil. Saya harus ke sini, ke sana, ke sana. Jangan, tinggal tetap. Invest dalam beberapa orang. Kalau Yesus hanya bisa invest dalam 12 orang, dan 1 di antaranya gagal, kenapa kita pikir bisa lebih dari 12? John Chin, yang saya singgung tadi, di 30,000 orang dalam 9 bulan, caranya apa? Minggu pertama ada 12 bertobat, dia bawa ke apartemen untuk pemuridan, kelas pemuridan. Dia kasih mereka 1 pelajaran tentang keyakinan keselamatan. Dan dia bilang mereka, hey, minggu depan ada lesson kedua. Tetapi kalian harus bagi lesson pertama dengan murid-muridmu sebelum dapat lesson kedua. Dan mereka buat. 12 ini keluar menangkan 12 masing-masing kasih pelajaran pertama kembali dapat pelajaran kedua. Dan mereka latih murid mereka untuk buat yang sama. Bermultiplikasi out of control. Sampai 30,000 dalam 9 bulan. Karena minta tanggung jawab atas firman. Wow. Pemuridan. Untuk melakukan firman.
Dan Yesus bilang waktu masuk, makan dengan mereka. Pelayanan makan. Saya pikir ini cocok di Singapura. Karena 24 jam non-stop orang Singapura makan. Makan terus. Tidak ada jam di sini yang tidak bisa makan. Karena waktu makan dengan orang menerima dia. Waktu tolak makanan, tolak dia. Makan dengan orang. Masuk ke dalam hidup. Dan harus sadar, murid-murid Yesus orang Yahudi. Mereka dilarang masuk ke dalam rumah non-Yahudi. Dilarang secara budaya makan satu piring dari orang non-Yahudi. Dan Yesus lawan budaya. Dia bilang masuk ke dalam, makan dengan mereka. Supaya mereka lihat Yesus up close and personal. Dari jarak dekat. Dan kalau ada orang yang sakit, sembuhkan mereka. Matius 10 yang sama dengan Lukas 10. Yesus bilang kalau ada kulit kusta, penyakit kusta, tahirkan. Kalau ada yang kerasukan, keluarkan roh jahat. Kalau ada yang mati, bangkitkan. Artinya semua keperluan, apa yang mereka perlukan, jawab. Kalau ada bapa yang di PHK, bantu dia dapat kerja. Kalau ada anak yang putus sekolah, bantu dia dengan les-les tambahan supaya bisa kembali ke sekolah. Kalau ada ibu yang korban kekerasan tangan besi dari suami, biar dia bisa curhat dan luka batin bisa sembuh. Kalau ada orang yang sakit, doakan dia supaya sembuh. Keperluan apapun, kamu jawab. Dan katakan, karena kerajaan surga sudah dekat. Karena tidak ada pelayanan sosial. Saya tidak suka istilah pelayanan sosial. Semua pelayanan rohani. Bawa unsur rohani di dalam semua. Dan katakan ini karena Tuhan sangat dekat kepadamu. Dan pada akhirnya kalau mereka tolak, ayat-ayat ini bilang, kebaskan debu dari kakimu dan pindah ke tempat lain. Nah, waktu saya coba hidupin Lukas 10, 11 tahun ini pola hidup saya. Dan saya problem dengan ayat ini. Bagaimana kebaskan debu dari kaki? Rasa kutuk orang. Tapi sekarang saya punya caranya. Mungkin saya pakai di depan ini beberapa anak jalanan yang saya hang out dengan kalian 1 bulan. 4 minggu. Tapi saya tidak lihat. Ada orang damai, ada orang yang siap dari Tuhan yang mau responi. Saya akan datang. Hey, kita sudah hang out 4 minggu. Tapi saya lihat di sini. Yesus bilang saya hanya bisa tinggal dengan mereka yang responi. Apakah kalian orang yang mau responi atau lebih baik saya pindah ke tempat lain? Saya kasih tinggal ini pesan dan besok saya akan kembali dengan keputusan. Saya pergi, esok hari saya kembali. Saya tanya, bagaimana keputusan? 9 dari 10 kali mereka jawab, wow Jim, kami tidak tahu Bapak begitu serius. Kami orang yang mau responi, tinggal dengan kami. 1 dari 10, mereka bilang, oh kami tidak seperti itu. Lebih baik Jim pindah ke tempat lain. Tapi saya taruh keputusan di tangan mereka. Karena saya menghargai setiap manusia. Tidak ada manusia di bumi ini yang layak menjadi objek pelayanan. Semua subjek pelayanan. Menghargai mereka. Ini pola pemuridan Tuhan Yesus. Saya akhir dengan 2 ilustrasi. Satu dari Kuba. Saya ke Kuba buat training misi komunis. Ini negara komunis, gereja rahasia. Mereka hanya bisa kumpul di pinggir kota di tempat rahasia. Ada 300 yang kumpul waktu saya di situ. Dan waktu saya kasih tantangan, 3 pemimpin lari ke depan berlutut responi firman. Mereka bilang kami pemimpin harus responi sebelum orang lain. Wow, saya sangat terharu. Saya mau bicara dengan mereka habis ibadah. Saya duduk dengan mereka dan satu orang saya tidak akan lupa sampai hari ini. Namanya Roberto. Roberto bilang saya, Bapak saya penginjil. Saya suka rintis gereja baru. Tapi dokter bilang saya sakit. Penyakit kanker. Dokter vonis saya 6 bulan akan meninggal. Jadi saya janji Tuhan. Dengan setiap bulan Tuhan berikan, saya akan rintis satu sidang jemaat baru. Saudara, itu beberapa tahun lalu. Roberto masih hidup sampai hari ini. Dan setiap bulan dia rintis jemaat baru. Saya percaya Tuhan perpanjang hidup dia. Karena dia samakan tujuan hidup dia dengan tujuan Tuhan. Karena dia tahu ini waktu penuaian.
Saya akhir dengan hero. Siapa hero saya? Anak-anak saya. Saya tahu anak-anak saya akan melebihi saya. Kita punya satu istilah atau slogan di Indonesia. Mau anak-anak ikut iman orang tua. Saya tidak setuju. Saya tidak mau anak-anak saya ikut iman saya. Saya mau mereka melebihi iman saya. Dan saya tahu anak-anak saya akan melebihi semua. Amy lahir besar di hutan. Bahasa pertama bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga Inggris. Dan dia bantu mama, karena kami homeschool, jadi anak-anak ada sebagian dari tim pelayanan. Dari kecil mereka melayani. Umur 12 tahun, Amy bisa bantu ibu-ibu melahirkan anak. Dia bisa suture atau jahit kulit yang terbelah dari perang suku. Dia bisa pasang tulang yang patah. Umur 12 tahun, dia bisa buat semua. Mama yang latih dia. Akhirnya dia mau ikut kuliah medis di Amerika supaya dia bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dia selesai kuliah di Amerika, dia kembali dan dia buka klinik di tempat kami, klinik gratis untuk orang yang tidak mampu bayar. Setiap sore, setiap hari 100 pasien setiap hari. Dan dia luar biasa. Dia ahli malaria, HIV AIDS, dia, di seluruh Papua dia tahu lebih daripada semua dokter yang lain. Dan banyak yang dilayani secara medis dan hati dibuka bagi Tuhan. Ada satu hamba Tuhan dari luar datang kunjungi kami dan dia ada bersama Amy di dapur satu hari bicara-bicara. Saya ada di kamar lain dengar-dengar dari jauh. Dan dia tanya, Amy kalau kamu punya cek, bisa isi angka uang berapa banyak? Apa mimpimu? Apa impianmu? Amy kejut dengar itu karena belum pernah ada orang tanya. Dia langsung jawab, saya buat mimpiku. Saya lakukan impianku. Saya tidak tunggu banyak uang. Saya tidak tunggu banyak perhatian dari luar. Apa yang Tuhan bicara kepada saya setiap hari saya lakukan cepat. Saya buat mimpiku. Itulah saudara, buat mimpi Tuhan dalam hidupmu. Impian Tuhan. Buat dalam hidupmu. Jangan buang waktu, karena ini waktu tuaian. Ada harga. Ada harga yang kita semua harus bayar. Dan harga harus dinaikkan. Karena ingat, Yesus bilang kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Bahaya itu normal. Mungkin di Singapura ada kurang teologi penderitaan. Saudara tahu teologi adalah sesuatu yang bukan ahli teolog tulis, tapi kita tulis tiap hari. Dalam hidup ini, waktu kita mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Di mana kita alami sesuatu dan kita tanya, mana Tuhan dalam pengalaman saya? Waktu saya sakit malaria berulang kali, ratusan kali di hutan, saya tanya, mana Tuhan? Teologi penderitaan. Waktu anak-anak 2 hampir meninggal dari malaria, dalam koma 1 minggu, tidak sadar, obat tidak tolong. Kami pikir Tuhan akan ambil mereka. Tapi hanya lewat doa Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi kami harus belajar ulang-ulang. Saya dan istri, kami lari pagi setiap hari. Tadi pagi saya lari di East Coast Road. 10 kilo kami lari setiap pagi. Supaya dapat, jaga fitness supaya tidak dapat malaria terus. Dan juga waktu berdoa. Beberapa tahun lalu kami di kota sekarang dan kami keluar jam 6 pagi mau lari dan ada laki-laki yang datang perlu saya darurat. Jadi saya harus tinggal dan istri lari sendiri. Dia keluar dari kota, tempat sepi, tidak ada rumah. Dia tidak tahu ada laki-laki yang tunggu. Sembunyi di pinggir jalan di dalam rumput tinggi. Kuat-kuat, setengah mabuk. Waktu istri saya lewat, anak ini keluar, cegah dia dan lempar dia keluar dari jalan di mana tanah turun dan dia jatuh. Anak ini kejar, dia ambil istri saya dan bawa dia ke tengah hutan. Di mana selama 1,5 jam, dia coba perkosa istri saya. 1,5 jam Tuhan berikan kekuatan supernatural kepada istri saya untuk melawan. Setiap kali dia lawan, anak ini pukul dia.
Setiap bagian tubuh istri saya dipukul dari kepala sampai ke kaki. Muka dipukul begitu banyak sampai mata bengkak tutup. Sesudah 1,5 jam, istri saya ada berbaring di bawah, tidak bergerak lagi. Anak ini pikir dia sudah bunuh istri saya, dia lari. Tuhan beri kekuatan sedikit lagi supaya istri saya bisa bangkit dan cari jalan kembali ke jalan raya. Ada mobil lewat, bawa dia ke rumah sakit. Malam itu waktu dia keluar dari rumah sakit, pulang ke rumah, ini kesaksiannya. Dia bilang, Tuhan, terima kasih kau berikan saya sedikit waktu lagi di bumi ini untuk melayani engkau. Terima kasih. Dan dia tambah ini. Dan iblis kami tertawa kau. Ini tidak akan hentikan kami akan tetap maju. Karena kami tahu kami ada dalam peperangan rohani. Dan iblis tidak menyerahkan daerahnya dengan cepat, dengan gampang. Esok hari ada 20 anak dari jalan terima Yesus. Minggu berikut ada 20 lagi. Ada terobosan dalam pelayanan kami di jalan. Dan iblis mau bikin kami takut lewat intimidasi, lewat kekerasan. Saudara di Singapura, yang mungkin tetap di Singapura atau kembali ke Indonesia, tahu ini waktu paling indah untuk hidup di bumi ini. It's the best time to be alive. Karena mata kita bisa lihat tuayan yang besar-besar. Akan ada bahaya, jangan lihat serigala, lihat di mana gembala yang baik pimpin kita.